Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Salam, mahasiswa UIN Raden Intan Lampung, jurusan Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam, semester 3, kelas F. Pada perkuliahan Bimbingan dan Konseling Sosial kali ini, saya ingin menjelaskan materi saya tentang konsep pelayanan BK sosial dalam berbagai setting. Dalam perspektif bimbingan dan konseling, masalah sosial dibedakan dengan masalah pribadi melalui pemisahan layanan ini. Bimbingan pribadi, jika berkenaan bimbingan lebih pada usaha menangani masalah-masalah pribadi. Masalah-masalah pribadi dalam lingkungan sekolah umumnya bermula dari dalam pribadi individu yang berhadapan dengan situasi lingkup sekitarnya. Peserta didik sekolah menengah khususnya kerap kali menghadapi masalah seperti ini. Mereka dalam masa pubertas ataupun masa remaja dengan adanya perubahan-perubahan pesat dalam aspek-aspek psikis, psikologis, dan sosiologis yang dihadapi oleh mereka. Contohnya, suka merasa malas untuk melaksanakan ibadah, kurang memiliki kemampuan untuk bersyukur, masih memiliki kebiasaan berbohong, suka menyontek, kurang motivasi untuk mempelajari agama, stres, depresi, dan putus asa, belum memiliki rasa disiplin, belum dapat menghormati orang tua secara ikhlas, dalam melakukan perbuatan tanpa dipertimbangkan resikonya, dan yang terakhir masih merasa rendah diri atau inferiority. Yang kedua yaitu setting kelompok. Istilah bimbingan kelompok dapat dilihat sebagai salah satu pendekatan atau metode dalam layanan bimbingan dan konseling. Bimbingan kelompok sebagai suatu metode dapat diartikan pemberian bantuan yang ditujukan pada konseli, dikelola dalam situasi kelompok. Melalui suasana kelompok memungkinkan konseli sebagai anggota kelompok belajar dan berbagi pengalaman dalam upaya pengembangan wawasan, sikap, dan atau keterampilan yang diperlukan dalam upaya mencegah timbulnya masalah ataupun dalam upaya pengembangan pribadi. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa bimbingan kelompok merupakan proses pemberian pelayanan dalam bimbingan kepada sekelompok konseli yang dikelola secara kelompok. Kelompok dalam bimbingan kelompok bisa dalam bentuk kelompok kecil, yaitu antara anggota 5-10 orang, kelompok kelas, maupun kelompok besar yang terdiri dari beberapa kelompok yang dikumpulkan dalam suatu ruangan. Dalam bimbingan kelompok menerapkan prinsip-prinsip dinamika kelompok dan menggunakan berbagai macam teknik instruksional atau pembelajaran. Sebagai suatu metode, bimbingan kelompok diimplementasikan dalam konteks strategi bimbingan kelompok, bimbingan klasikal maupun dalam kelompok besar. Yang terakhir yaitu setting klasikal. Istilah layanan bimbingan klasikal dan layanan bimbingan kelompok dikenal sejak disosialisasikan dan diimplementasikannya paradigma bimbingan dan konseling perkembangan. Di dalam rambu-rambu penyelenggaraan bimbingan dan konseling dalam jalur pendidikan formal dalam bimbingan dan konseling perkembangan, disebutkan bahwa strategi pelayanan dasar atau salah satu komponen program pendidikan dan konseling perkembangan diantaranya yaitu strategi layanan bimbingan klasikal dan layanan bimbingan kelompok. Bimbingan klasikal merupakan program bimbingan yang dirancang dengan mengadakan pertemuan secara tatap muka dan konseli atau berbasis kelas. Pertemuan tersebut diadakan di kelas secara terjadwal dengan materi yang telah diprogram dalam bentuk program semester atau program tahunan. Pendekatan atau metode layanan menggunakan model instruksional secara klasikal seperti expository, diskusi kelompok, permainan simulasi, bermain peran, dan sebagainya. Kemudian prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam bimbingan klasikal dan bimbingan kelompok adalah sebagai berikut. Yang pertama, layanan bimbingan klasikal maupun bimbingan kelompok diperuntukkan bagi semua peserta didik atau konseli. Yang kedua, bimbingan dan konseling sebagai proses individuasi. Yang ketiga, bimbingan dan konseling menekankan nilai-nilai positif. Yang keempat, bimbingan dan konseling merupakan tanggung jawab bersama pihak sekolah. Yang kelima, bimbingan dan konseling merupakan bagian integral dari pendidikan di sekolah. Keenam, layanan bimbingan klasikal maupun bimbingan kelompok dilaksanakan dalam bingkai budaya Indonesia. Yang ketujuh, layanan bimbingan klasikal dan bimbingan kelompok bersifat fleksibel, adaptif, dan berkelanjutan, yaitu mempertimbangkan situasi dan kondisi serta daya dukung sarana dan prasarana yang tersedia. Kedelapan, program bimbingan klasikal dan bimbingan kelompok dievaluasi untuk mengetahui keberhasilan layanan dan pengembangan program lebih lanjut. 9. Dinamika kelompok dalam bimbingan klasikal maupun bimbingan kelompok bukan menjadi tujuan, tapi
dipandang sebagai alat untuk mencapai tujuan layanan bimbingan. Dan yang terakhir, pada hakikatnya setiap konseli merupakan makhluk hidup sekaligus juga makhluk sosial. Maka dalam bimbingan klasikal maupun kelompok diarahkan untuk membimbing konseli dalam mencapai keselarasan dan keseimbangan perkembangan sebagai makhluk individual dan makhluk sosial. Kesimpulan dari materi kali ini ialah yang pertama, bimbingan pribadi sosial bertujuan sebagai upaya pengembangan kemampuan peserta didik untuk menghadapi dan mengatasi masalah-masalah pribadi sosial dengan cara menciptakan lingkungan interaksi pendidikan yang kondusif, mengembangkan sistem pemahaman diri dan sikap-sikap positif, serta dengan mengembangkan kemampuan sosial pribadi. Baiklah, sekiranya hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada kata-kata saya yang salah dan kurang berkenan. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.